kita ditinggalkan, besok lusa gantian kita yang meninggalkan. Nggak ada manusia yang akan bertahan berdiam lama di sini, nggak ada. Semua kita lagi on the way meninggalkan semua yang sedang dititipkan. Tulis di kolom komentar ya. Kita semua OTW meninggalkan yang sedang dititipkan. On the way meninggalkan yang dititipkan tuh gimana maksudnya? Ya, kita nanti ninggalin semua yang lagi dititipin sama kita hari ini. Pahami konsep semua titipan suatu hari akan saya tinggalkan. Yang menetap itu amal soleh yang kita punya. Yang pergi apa yang tidak kita gunakan dalam beramal soleh, ya kan? Dan itu pasti bagian dari takdir terbaik yang sudah Allah tetapkan. Urusan rezeki, jodoh, anak, ini kalau dalam bahasan yang tadi. Lanjut ke ayat 51 At-Taubah. Belum punya rezeki yang mapan, belum punya keturunan, bukan karena kita kurang usaha, tapi karena Allah tahu waktu yang terbaik untuk kita. Hari ini pun belum diberi pasangan, pasti karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Hari ini belum dikaruniai keturunan, pasti Allah tahu yang terbaik buat kita. Bisakah kita terus berbaik sangka kepada Allah atas semua takdirnya dan tidak mencoba berburuk sangka kepada Allah atas semua ketetapan-ketetapannya? La yusibana illa ma kataballahu lana. Nggak akan sampai ke kita kecuali apa yang Allah tetapkan buat kita. Al-Quran surah At-Taubah ayat 51. Kalau Allah mau, Allah kasih. Allah mau kasih yang terbaik, Allah nanti tunda Allah untuk Allah beri yang terbaik, yang lebih baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang jatah. Ini tentang kadar. Ini tentang surah 9 ayat 51. Kebaikan yang mesti diterus sangka baikan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Kenapa gagal Ustadz? Kenapa nggak jadi sama dia? Karena Allah mau jagain kita dari hubungan yang salah. Yang nggak jadi itu bukan berarti akhir, tapi awal takdir yang lebih baik. Saat kita kehilangan orang tersayang, waktu kita kehilangan orang tersayang, hati kita hancur karena kehilangan. Wafat ibu, wafat ayah, wafat orang tua, wafat anak, pasangan. Hancur hati kita sehancur-hancurnya. Tapi ayat ini bilang semua yang menimpa kita sudah berdasarkan ketetapan yang Allah tetapkan, bukan karena Allah nggak sayang, justru karena Allah ingin mendekatkan kita lewat rasa kehilangan. Kadang-kadang rasa kehilangan itu mengantarkan kita jadi hamba yang lebih dekat sama Allah, kan? Kita jadi lebih dekat sama Allah. Lewat wasilah kehilangan kita jadi lebih taat kepada Allah. Dada itu meskipun kadang sesak karena rasa rindu, tapi dibalut sama doa. Ya Allah, hamba rindu, hamba kangen, tapi hamba mau doain beliau, ya Allah. Doa. Dan itu kebaikan untuk yang mendoakan, kebaikan juga untuk yang didoakan. Sakit, gak kunjung sembuh, kita udah berobat sana sini, tapi belum juga kunjung dapatkan kesembuhan. Itu karena Allah tahu ada hikmah yang belum selesai untuk kita pelajari lewat rasa sakit itu. Bahkan kan Nabi bilang,
Siapa yang dia tertimpa satu penyakit walaupun tangannya tertusuk dengan duri, kecuali Allah hapus dosa-dosanya. Sakit yang kita rasa tuh penggugur dosa. Sakit yang kita rasa penggugur dosa. Diberi rasa sakit supaya dosa-dosa kita tuh berguguran sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rasa sakit itu dihadirkan untuk dosa-dosanya supaya berguguran. Rezeki saya seret, Ustadz, padahal udah usaha. Kita kerja keras, kenapa belum berkecukupan? Kadang-kadang ada seseorang sudah bekerja keras tapi kok belum cukup. Salah satu alasannya boleh jadi karena Allah melatih keikhlasan kita dalam bekerja. Atau yang kedua, Allah kirim rezeki untuknya bukan dalam bentuk uang tapi dalam konversi yang lain. Keluarga yang sehat, harmonis, anak-anak yang lucu, gemesin, hidup tenang tanpa hutang. Hidup kita mungkin masih biasa-biasa aja hari ini menurut kita, tapi ternyata hidup kita impiannya banyak orang loh ternyata. Atau mungkin sebagian kita iri pada sebagian yang lain, nah dia mah enak, ABC, XYZ. Coba tukar posisi, kita jadi beliau, belum tentu kuat kitanya. Coba tukar posisi, kita yang hari ini karyawan, tukar posisi sama CEO. Apakah kita siap? Belum tentu. Apakah kita kuat menerima beban pikiran seperti yang Pak CEO punya? Belum tentu bisa, belum tentu sanggup. Belum tentu sanggup. Belum tentu bisa juga kitanya. Allah tahu kapasitas diri kita. Allah tahu percis siapa kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah terangkan manusia itu zaluman jahula, sudah zalim, jahil lagi, dungunya keterlaluan, kata Allah Azza wa Jalla.